Kita mulai ya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, kita wajib bersyukur karena diberi kesehatan ya, bisa bertemu di pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan kelompok 2 untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kelompok 2. Ya, ini kelompok 1 baru masuk karena jaringan mungkin ya. Ya ini kelemahan kita ya. Untuk pembelajaran daring ini ya ini salah satunya kendala adalah jaringan. Tetapi kita harus tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Nah, sekarang Bapak mau sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya. Itu ada di tema ya, tema 4 kewajiban dan hakku ya. Subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran ke-6. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Nah, menuliskan 4 macam kewajiban dan hak berdasarkan gambar dengan tepat ke dalam tabel. Nah, yang kedua, menuliskan cerita tentang pengalamannya melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan percaya diri. Kemudian, menafsirkan 2 bilangan cacah yang hasil baginya ditentukan sendiri dengan tepat. Kemudian yang keempat, membuat 4 pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita beri semangat dulu ya. Beri tepuk semangat biar pembelajaran lebih semangat ya. Ayo kelompok 2 dipimpin. Ya. Ayo mulai. Beri tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih ya. Setelah kita beri tepuk semangat, tentunya kita ya mengikuti pembelajaran untuk hari ini penuh dengan semangat ya. Kemudian ya untuk materi. Nah, sebelum ke materi Bapak mau tanya dulu kan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, Bapak mau tanya pengertian dari kewajiban kelompok 2. Ayo. Apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Iya, beri oplos dulu. Beri oplos ya. Nah, kemudian untuk kelompok 1 sekarang ya. Apa pengertian dari hak? Ayo, kelompok 1. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Iya, beri oplos juga. Ayo. Ya.
Nah, berarti sudah paham ya tentang materi yang kemarin. Nah, lanjut sekarang materi yang hari ini itu adalah, nah, ini materinya, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, di sini aku adalah warga negara Indonesia, ya. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Harus melaksanakan kewajibanku, harus menjadi warga yang baik, harus belajar sungguh-sungguh, harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku banyak mendapatkan hakku. Nah, aku tinggal di lingkungan aman. Kemudian aku sekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah, ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya, disimak baik-baik. Kemudian ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya tentang materi ini. Nah, amatilah gambar berikut. Nah, gambar yang pertama apa kira-kira itu? Ayo kelompok 2. Gambar apa ayo? Gambar apa coba kelompok 2? Gambar apa? Ayo silahkan, silahkan satu-satu. Apa ya? Apa ya? Gambar apa? Nah, terus gambar apa lagi? Coba kelompok 1. Bukan itu, lihat sini lah. Lihat gambarnya, gambar apa itu ayo? Sedang makan. Ya, sedang makan. Ya, itu berarti kaitannya kan dengan hak dan kewajiban ya tentunya di sini gambar-gambar ini. Ya, terus gambar apa lagi kira-kira itu? Kan ada 4 gambar itu. Ayo, kelompok 2. Orang sedang belajar. Sedang belajar. Terus kelompok 1, ayo. Apa lagi? Gambar orang sedang ke rumah sakit. Nah, itu gambar ya. Itu gambar ya. Gambar sedang ada orang sakit kemudian dibantu ya. Dibantu pergi untuk ke rumah sakit. Nah, kemudian kita amati gambar selanjutnya. Perhatikan ya. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, kelompok 2 coba, gambar apa yuk? Anak bersekolah sedang bergotong royong. Kalau kelompok 2 tuh sana, didengari dulu kalian. Ayo, gambar apa? Gambar yang sedang menjunjung rumah yang ada, yang artinya menjunjung tinggi, adat dan budaya. Nah, itu berarti sedang apa? Sedang bergotong royong itu ya. Kemudian ayo kelompok 1 ini. Gambar sebelahnya lagi gambar apa? Anak lagi sekolah. Sedang apa dia? Gambar anak lagi sekolah. Ya, sekolah. Kemudian dia sedang mengerjakan apa?
tugas. Nah, itu berarti salah satu contoh dari kewajiban ya. Kewajiban apa hak? Kewajiban. Ya, mengerjakan tugas yaitu kewajiban. Kemudian gambar yang selanjutnya yang ada yang bawa tas itu. Mau kemana dia? Ayo, gambar apa? Kelompok 2. Sekolah. Nah, pergi ke sekolah. Kemudian ada lagi gambar satunya lagi itu. Ada gambar mobil, ada motor. Ada orang menyeberang. Ayo, gambar apa itu contohnya? Contoh dari hak dan kewajiban. Lampu merah. Mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, mematuhi peraturan lalu lintas atau mematuhi aturan yang ada ya. Kalau di jalan raya berarti kita harus mematuhi peraturan di jalan raya. Ya. Kalau di lingkungan kita ya kita harus mematuhi peraturan yang ada di lingkungan ya. Nah, setelah kalian mengamati ya, setelah mengamati gambar itu maka ya nanti akan mengerjakan LKPD. LKPD itu kan sudah dikerjakan kan? Yang Bapak share kemarin. Nah, di sini ada empat macam kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang pertama di rumah, di sekolah, bertetangga, warga negara. Kelompok 1 coba kewajiban dulu. Kewajiban apa yang di rumah? Sesuai gambar tadi. Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ya, haknya apa? Contoh haknya kalau yang di rumah. Haknya mendapatkan makanan yang dimasak ibu. Iya, beri aplaus dulu kelompok 1. Ayo, beri aplaus. Nah, sekarang gilirannya kelompok 2. Ini kegiatan di sekolah. Apa kewajibannya? Ayo. Apa kewajiban di sekolah? Kelompok 2. Menjaga kebersihan sekolah. Iya, terus haknya sekarang. Apa haknya? Apa haknya? Ayo, contohnya kalau di sekolah. Mendapatkan pelajaran yang baik. Iya, mendapatkan pelajaran yang baik. Terus apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Banyak sebetulnya contoh-contoh itu ya kan? Kita harus bisa memahaminya. Apalagi contohnya? Mendapatkan kasih sayang dari guru. Nah, iya. Kemudian ada juga mendapatkan mendapatkan apa? Nilai. Mendapatkan nilai. Nah, kemudian untuk kelompok 1 sekarang. Ya, kegiatan yang bertetangga, apa kewajibannya? Ayo, sesuai gambar tadi. Kalau kita bertetangga, apa kewajibannya? Membantu tetangga yang sedang sakit. Iya, membantu
Tetangga yang sedang misalkan ada sakit dibawa ke puskesmas terdekat atau pustu ya kalau di kampung itu ya. Kemudian apa haknya? Yo. Mendapat kesehatan. Ya, itu haknya. Kemudian setelah kegiatan sebagai kegiatan bertetangga, ada juga kegiatan sebagai warga negara. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 apa? Contohnya kewajiban sesuai gambar tadi di atas yang sudah diamati. Apa kewajibannya? Ayo apa kelompok 2? Pak, masih mikir, Pak. Kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara. Atau kelompok 1 bisa. Ayo coba kelompok 1. Mematuhi tata terbit lalu lintas. Nah, itu dia yang namanya kewajiban sebagai warga negara. Kemudian haknya apa haknya? Jalan jadi aman. Ya, mendapatkan keamanan ya. Itu contoh hak sebagai warga negara. Nah, sekarang sudah paham ya tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak, ya kan? Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik bertetangga, dan sebagai warga negara. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah, nah ini, sebentar lagi hari kemerdekaan. Ini ada tag, ya, ada tag cerita, ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakannya. Nah, kemudian mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Kemudian ya, sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Nah, jumlah kelasnya ada 12. Nah, di sini disuruh ya, di sini disuruh menafsirkan. Nah, setelah membaca teks di atas, tafsirkanlah jatah setiap kelas. Tentukan bendera yang dibutuhkan. Nah, sekarang Bapak mau tanya yang kelompok 2. Kira-kira bagaimana ini isinya? Tafsiran untuk pembagian ini berapa? Yang kolom nomor 1 dulu. Ya. Berapa kira-kira ini? Berapa dibagi? 24 bagi 2. Iya, 24 bagi 2. Beri aplaus dulu kelompok 2. Ayo. Beri aplaus. Ya, kemudian yang kolom nomor 2. Untuk kelompok 1, berapa tafsirannya? 30 bagi 3. 30 berapa? Kan di sini hasilnya harus 12 ya. Hasilnya harus 12. Ayo.
36 bagi 3. 36 dibagi 3. Iya, pinter. Beri oplos juga kelompok 1. Ayo, beri oplos juga. Ya. Ya, kemudian yang kolom nomor 3 ini. Berapa lagi tafsirannya? 48 bagi 4. 48 bagi 4. Iya, 48 dibagi 4. Beri aplaus juga kelompok 2. Ayo. Nah, kemudian yang terakhir, yang kolom terakhir ini jatahnya untuk kelompok 1. Ayo, berapa tafsirannya kira-kira? 60 bagi 60 dibagi 5. Jadi sudah paham ya tentang menafsirkan ya, tentang menafsirkan pembagian dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri. Nah, kemudian ya untuk materi selanjutnya itu apakah kamu pernah menghias kelasmu dengan bendera merah putih dan plastik? Buatlah tabel pembagian, tulislah banyak kelas di sekolahmu, tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya, dan tentukan banyak bendera yang harus disiapkan sekolah. Nah, kalau yang tadi itu jumlah hasilnya sudah diketahui, kalau yang ini belum diketahui. Nah, itu tugasnya, yaitu membuat pembagian yang bilangan caca yang hasil baginya ditentukan sendiri. Ayo coba kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 dulu, ayo. bagi 2. Dengan? Hasilnya 10. Iya. Terus kelompok 1 yang selanjutnya. Berapa? Ayo. 30 bagi 2. Sama dengan 15. Beri aplaus juga, ayo. Beri aplaus lagi. Nah, masih ada 2 kolom lagi. Ayo, kelompok 2 sekarang. Harus beda dengan yang sudah disebutkan tadi ya, tidak boleh sama. Ya. 4 bagi 2. Sama dengan 2. Iya. Terus yang kolom terakhir bagiannya kelompok 1. Ayo kelompok 1. 90 sama dengan 15. Iya. Pinter semua sudah sekarang. Berarti sudah memahami ya materi mulai dari yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi materinya? Apa? Kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak. Kemudian yang kedua itu materinya tentang membuat pembagian yang hasilnya ditentukan sendiri. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ya materi untuk hari ini, sekarang Bapak pengen tahu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, apa ini kesimpulannya? Tuhan menciptakan manusia berbeda. Manusia berbeda-beda
Kemudian dengan membaca teks, ya, kemerdekaan Republik Indonesia, siswa dapat membuat pembagian hasil baginya ditentukan sendiri. Nah, ini adalah ya kesimpulan ya untuk hari ini ya. Jangan lupa ya, materi yang sudah Bapak kasih dan LKPD itu ya, yang kemarin sudah Bapak share kan di grup WA kan? Sudah dibuka belum? Nah, itu dikerjakan ya, dikerjakan, kemudian hasil kerjanya berbentuk foto, ya kan? Hasil kerjanya berbentuk foto, ya. Kemudian dikirim kemana? Dikirim WA, ya, dikirim ke WA pribadi Bapak sebagai wali kelas 3, ya. Nah, setelah kita mengetahui untuk kesimpulan untuk hari ini, Bapak juga pengen tahu apa yang namanya refleksinya. Nah, jaringannya susah kan? Ya, kemudian apalagi? Sudah bisa menuliskan contoh kewajiban. Kewajiban tentang apa tadi? Dan hak berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan warga negara ya. Kemudian mampu membuat ya, mampu membuat pembagian yang hasil baginya sama. Hasil baginya ditentukan. Ya, kita tentukan sendiri. Nah, itu adalah refleksi untuk hari ini ya. Kemudian karena kita sudah menyampaikan materi, sudah bisa ya mendalami atau memahami materi, kemudian juga ada kesimpulan untuk pembelajaran hari ini dan refleksi. Tentunya pembelajaran itu sudah tercapai ya. Dan Bapak ingatkan lagi ya, ingatkan lagi bahwa di tema ini kita pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir nanti silakan dipelajari ya. Bukunya di rumah masing-masing. Ya, dipelajari di rumah masing-masing karena sebentar lagi ya, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester 1 ya. Nah, itu nanti Bapak infokan nanti di grup WA kapan itu ya. Ya, jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, Bapak kira ya untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup dan silahkan untuk memimpin doa menutup pembelajaran hari ini. Bapak persilakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, menurut agama masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kelompok 2. Bapak selalu berpesan ya. Selalu berpesan ya, tetap patuhi protokol kesehatan.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan lingkungan kita. Terus kemudian ya perhatikan, kemudian ya karena ini pembelajaran terakhir untuk tema 4, Bapak selama pembelajaran ya di tema-tema selanjutnya itu nanti akan Bapak share di grup. Kemudian selama pembelajaran yang telah kita lalui ini, Bapak juga minta maaf. Kalau ada kesalahan Bapak, tutur kata atau apapun, ya Bapak minta maaf ya. Supaya nanti kita bisa bertemu ya setelah ujian semester 1, kita bertemu lagi ya. Tapi dalam suasana yang berbeda. Karena di pertemuan untuk semester selanjutnya itu kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka, ya, pembelajaran tatap muka yang berada di sekolah, tetapi dengan syarat harus tetap memantau kesehatan, ya, dan itu harus kita lakukan ya, supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ya. Ya, COVID-19. Nah, Bapak kira cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Dan Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.